Belanja pemerintah daerah kembali disorot Presiden Prabowo Subianto. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan ada dana Pemda yang mengendap di bank dengan nilai yang sangat besar hingga mencapai 203 triliun rupiah. Uang tersebut belum dibelanjakan untuk program publik, padahal dapat mendorong perekonomian di tengah lembutnya aktivitas bisnis dan konsumsi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan temuan tersebut dalam rapat terbatas di Istana Negara pada Senin 24 November 2025. Presiden Prabowo menanyakan alasan kenapa dana Pemda masih tersimpan di perbankan dengan nilai total menyentuh 203 triliun rupiah. Tito menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena banyak kepala daerah baru yang dilantik pada Februari 2025 masih menyusun struktur pejabat dan organisasi pemerintah daerah, mulai dari sekretaris daerah hingga kepala dinas. Proses yang lambat membuat penyusunan program dan pencairan anggaran ini ikut tertunda. Tito menambahkan bahwa sebagian dana juga disimpan untuk pembayaran kontrak proyek yang umumnya dilakukan pada akhir tahun. Di sisi lain, Pemda juga perlu menyiapkan dana cadangan untuk membayar gaji dan biaya operasional, terutama jika transfer dana pusat terlambat datang karena pembayaran gaji tidak boleh ditunda. Dalam laporannya, Tito menyampaikan bahwa pendapatan daerah dari 38 provinsi telah mencapai 82,83%, namun belanja daerah baru terrealisasi sekitar 68%. Pemerintah pusat terus mendorong agar belanja daerah meningkat hingga di atas 75%, bahkan 80% untuk mempercepat peredaran uang di masyarakat. Tito menekankan bahwa percepatan belanja daerah sangat penting untuk menggerakkan ekonomi rakyat di daerah karena semakin cepat anggaran dibelanjakan, semakin cepat pula uang beredar dan meningkatkan aktivitas ekonomi di tingkat publik. Ya, ada dana Pemda 203 triliun yang mengendap di bank ini kan sebenarnya bisa jadi mesin gas gitu ya buat ekonomi daerah, tapi kayaknya kok malah diem dulu gitu ya di rekening. Iya betul, dan yang harus kita garis bawahi dana yang tidak dibelanjakan itu sama saja memperlambat perekonomian. Apalagi kita tahu konsumsi masyarakat lagi lesu ya, Sar. Iya betul, dan uang itu kan harusnya mengalir ke proyek jalan, atau ke pasar, ke fasilitas umum, sampai ke program sosial. Nah kalau nunggu terus di bank gitu, yang nganggur terus di bank, uangnya kan jadi nggak berputar nih ya. Padahal peredaran uang itu penting banget nih buat UMKM di daerah. Benar, itu baru sisi perekonomian. Ada dampak lain juga ya yang kita ketahui ya. Misalnya pengangguran bisa nambah kalau misalnya proyek pembangunan tidak segera dikerjakan. Artinya tenaga kerja lokal juga tidak terserap gitu ya. Iya, dan lebih ironisnya lagi nih, kalau pendapatan daerah sudah tinggi tapi belanjanya lambat, kesejahteraan masyarakat jadi nggak terasa. Pemda harusnya nih ngerasain tekanan politik juga nih ya sepertinya. Betul, karena belanja daerah itu tidak sekedar soal menghabiskan anggaran, tapi juga menyalurkannya ke program yang produktif. Dan Presiden Prabowo kan sebenarnya juga ingin belanja kita tuh di atas 75%. Kalau bisa sampai 80% supaya uang cepat beredar di masyarakat, itu malah justru lebih baik. Iya, kita juga harus melihat juga nih dimensi tata kelolanya. Selama Pemda masih berlambat-lambat nih menentukan pejabat dan program, ini akan jadi kebiasaan tahunan takutnya. Dananya mengendap, proyeknya terlambat, dan masyarakat nggak mendapat dampak positifnya itu loh. Betul sekali, maka penting banget ya Sar ya untuk mempercepat proses administrasi dan perencanaan program. Jadi dana yang besar tadi tuh bisa benar-benar dirasakan oleh publik, bukan hanya angka di laporan Iya, aja. setuju banget nih ya. Intinya belanja daerah bukan kerja kertas nih, tapi harus jadi manfaat untuk rakyat banyak. Kita tunggu deh implementasinya dan seberapa cepat ya Pemda menjalankan instruksi ini. Kita ke informasi selanjutnya. Berdasarkan data Kementerian Tenagakerjaan, sebanyak 1.180 pekerja di Indonesia terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Oktober 2025. Sebaran terbesar terjadi di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Sulawesi Selatan mencatat jumlah PHK tertinggi yaitu 600 orang, disusul Jawa Timur sebanyak 180 orang, serta Jawa Barat 90 orang. Sementara beberapa provinsi hanya melaporkan satu kasus PHK seperti Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Utara. Kemenaker tidak merinci secara khusus penyebab PHK per provinsi, namun laporan Serikat Pekerja menyebutkan turunnya pesanan industri, efisiensi perusahaan hingga penutupan pabrik menjadi faktor dominan dalam 2 tahun terakhir.
Konfederasi Serikat Pekerja Nasional atau KSPN mencatat ketekanan tenaga kerjaan terus berlangsung sejak 2022. Sebanyak 126.160 anggotanya terkena PHK dalam periode 2022 hingga Oktober 2025. Dengan 79% atau 99.666 pekerja merupakan tenaga kerja di sektor tekstil, garmen, dan sepatu. Presiden KSPN Ristadi menjelaskan pengurangan tenaga kerja terjadi bertahap dan sebagian laporan baru masuk belakangan. Penyebabnya meliputi turunnya pesanan, berhentinya order, kualitas dan kuantitas produksi menurun akibat mesin tidak terbarukan, hingga perusahaan kalah bersaing dan akhirnya gulung tikar. Iya, angka PHK di Oktober kemarin ya nyatanya sampai 1.180 pekerja ya di banyak provinsi. Yang paling banyak itu tuh di Sulawesi Selatan, 600-an orang, cukup wow ya angkanya ya. Cukup wow sekali dan mayoritas tuh yang ada di industri yang padat karya banget gitu ya, Safrina ya. Ada tekstil, garmen, sama sepatu. Jadi kalau ordernya itu kurang dari luar negeri pasti yang kena imbasnya itu ke pekerja kita gitu. Bener banget, tapi sebenarnya kalau dilihat lebih lebar, pemerintah tuh emang lagi ngegas program pemulihan ekonomi dari insentif industri sampai upaya buat investasi baru bisa masuk ya. Tapi memang keadaan ekonomi mungkin sedang berat gitu ya. Betul, cuma mungkin perjalanan pemulihan ini nggak seinstan itulah ya sepertinya ya, butuh waktu sebenarnya kan karena bukan mie gelas ya. Jadi buat industri bisa adaptasi lagi sama pasar global ya butuh waktu pastinya. Kudu sabar. Dan juga kalau data KSPN juga bilang dari 2022 sampai Oktober 2025 itu sudah lebih dari 126.000 pekerja loh kena PHK dalam proses yang bertahap loh. Jadi sebenarnya gejalanya tuh udah lama gitu, Sar. Iya, tapi government mungkin lagi berusaha banget nih naikin daya saing industri dalam negeri, khususnya yang bisa nyiptain lapangan kerja massal tentunya. Nah harapannya sih pertumbuhan ekonomi dan investasi baru bisa cepat ngebalikin tren PHK ini ya, biar pekerja tetap aman dan industri Indonesia juga lebih kuat tentunya. Iya, amin banget gitu ya. Tapi kita harus tetap pantau ya pemirsa karena di balik setiap angka PHK ada keluarga yang lagi berjuang tentunya. Betul sekali. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Satgas Penanganan Radionuklida CS137 berhasil menyegel kiriman impor berbahaya di Pelabuhan Tanjung Priok. Ya, 8 kontainer bubuk seng diduga terkontaminasi radioaktif dan diimpor dari Angola. Ini bukan insiden pertama dan pemerintah siap menjatuhkan sanksi tegas. Satgas Penanganan Bahaya Radiasi Radionuklida Cesium 137 atau CS137 bersama otoritas Pelabuhan Tanjung Priok berhasil menyegel 8 kontainer impor yang berisi bubuk seng pada 14 November 2025. Kontainer ini diduga terkontaminasi bahan radioaktif berbahaya yang berasal dari Angola di Afrika. Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Publik Satgas CS137 Bara Krishna Hasibuan mengungkapkan bahwa seluruh kontainer saat ini ditahan dan menunggu proses administrasi untuk dilakukan reekspor. Langkah ini diambil untuk menghindari masuknya bahan berbahaya ke dalam rantai industri nasional. Ya, Bara menjelaskan insiden ini bukan kasus pertama. Produk terkontaminasi telah diimpor secara berulang oleh perusahaan peleburan logam PT Lucky One Environmental Science Indonesia yang berlokasi di kawasan industri Cikande. Tercatat perusahaan yang sama sudah 4 kali mendatangkan produk terpapar CS137, 3 pengapalan sebelumnya diimpor dari Filipina. Satgas melalui Kementerian Lingkungan Hidup atas rekomendasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten akan menghentikan kegiatan usaha perusahaan tersebut sementara sambil menunggu audit lingkungan selesai dilakukan. Bara menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap PT Lucky One yang berulang kali mendatangkan produk terkontaminasi radioaktif. Langkah ini diambil untuk melindungi keamanan publik, industri, dan lingkungan Indonesia. Ya, Sarah, ini agak ngeri-ngeri juga ya. Tiba-tiba kita dengar ada kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok yang ditemukan terkontaminasi radioaktif CS137. Cukup mengganggu dan bikin khawatir. Karena kita bicara soal bahan berbahaya di tengah aktivitas impor harian dan bahkan pangan gitu ya, ke makanan. Betul. Dan yang bikin mengkhawatirkannya juga bahan ini bukan sekedar limbah biasa ya. Jadi CS137 ini kan merupakan unsur radioaktif yang bisa menyebabkan kerusakan sel tubuh, gangguan sumsum tulang, bahkan penyakit kanker kalau terpapar itu dalam waktu yang lama. Makanya ketika 8 kontainer bubuk seng ini ditemukan terkontaminasi, pemerintah tuh langsung stop total dan perintahkan reekspor.
Ya tentunya kita tuh nggak bisa main-main dengan material begini ya, karena dampaknya bukan hanya ke industri, tapi tuh ya ke manusia langsung. Ya, benar banget ya. Apalagi ini bukan kejadian pertama kali ya. Jadi PT Lucky One ini sudah 4 kali gitu ya mendatangkan produk yang terpapar CH137, 3 kali ini dari Filipina dan yang sekarang itu dari Angola. Jadi artinya perlu pengawasan jauh lebih ketat nih di sisi impor dan juga penyaringan produk logam. Bener banget, karena kalau bahan ini sampai masuk ke industri peleburan tanpa kontrol, risikonya bisa menjalar ke produk akhir seperti alat industri, bahkan bisa masuk ke barang rumah tangga tanpa disadari. Iya, dan itu yang dicegah ya oleh Satgas dan juga Bapeten. Makanya perusahaan dihentikan sementara sambil menunggu audit lingkungan. Dan langkah ini bukan hanya menjaga kelayakan industri, tapi juga melindungi kesehatan publik nih dalam jangka panjang. Ya intinya radioaktif itu bukan sel tentang bom atau tenaga nuklir, tapi bisa masuk di industri sehari-hari kalau pengawasannya longgar. Iya, jadi kita juga harus apresiasi nih langkah tegas pemerintah, keselamatan publik harus jadi prioritas utama. Kita akan tunggu ya hasil audit lingkungan berikutnya. Ya, pemerintah telah mengatur secara khusus mekanisme pelaporan keuangan nasional lewat penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2025. Lewat peraturan ini, semua perusahaan wajib setor laporan keuangan melalui platform bersama pelaporan keuangan PBPK atau Financial Reporting Single Window di bawah Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Menteri Purbaya Yudi Sadewa. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Masyita Kristalin mengatakan aturan ini dirancang untuk memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang transparan, yang akuntabel, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat menjadi rujukan yang andal bagi pengambilan keputusan di tingkat korporasi maupun kebijakan publik. Melalui pengaturan ini ditetapkan mekanisme penyusunan, penyampaian, dan pemanfaatan laporan keuangan yang berlaku lintas sektor, baik sektor jasa keuangan, sektor real maupun entitas yang memiliki keterkaitan bisnis dengan sektor keuangan. Ya, ada kebijakan baru dari Kemenko yang perlu banget diperhatikan pelaku usaha. Mulai 2027 nanti semua perusahaan wajib laporin laporan keuangan langsung ke Kementerian Keuangan. Iya, jadi ini aturan resmi ya dari PP nomor 43 tahun 2025. Tujuannya biar data keuangan Indonesia itu nggak lagi misah-misah per sektornya, tapi terintegrasi, terstandar dan juga lebih konsisten. Dan yang menarik, laporannya nanti cuma lewat satu pintu aja. Namanya platform bersama pelaporan keuangan atau Financial Reporting Single Window. Jadi perusahaan nggak perlu lapor ke banyak instansi lagi. Jadi prosesnya itu lebih sederhana, tapi di saat yang sama kualitas datanya juga ikut naik. Nah ini penting ya buat pemerintah biar pas bikin kebijakan fiskal itu bisa benar-benar berbasis data yang up to date gitu. Tapi tentunya ya nggak saklek langsung hari ini berubah besok ya. Implementasi itu bertahap, proporsional sama kesiapan perusahaan dan juga sektor masing-masing. Dan yang paling cepat wajib menerapkan ini adalah perusahaan di pasar modal. Sektor lain menyusul setelah koordinasi sama otoritas terkait juga sudah selesai. Intinya semua ini bukan buat nyusahin pelaku usaha ya, justru untuk buat lingkungan bisnis tuh lebih transparan, lebih sehat dan mendorong pemulihan ekonomi yang lagi digas sama pemerintah. Iya, jadi semoga sih kalau udah jalan gitu ya, pelaporan keuangan bukan jadi beban, tapi malah bikin perusahaan lebih gampang buat berkembang. Gitu. Kita lihat ya bagaimana pelaksanaan nanti pemirsa. Yang jelas kita akan terus kawal perkembangannya untuk regulasi ini.